artinya kita lebih berharga daripada burung-burung itu, saudara-saudaraku. Bagian firman Tuhan katakan bahwa perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Allah mampu memelihara dia. Allah memberi makan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita sendiri, sekarang kita hidup dalam perjalanan dunia ini, kita seringkali dikhawatirkan ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami, sehingga sore hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Itu sebabnya kami mohon hikmat tuntunan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami belajar bersama-sama di sore hari ini menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sungguh luar biasa di sore hari ini mengingatkan tentang berbicara tentang hal kekhawatiran, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kekhawatiran seringkali membuat orang menjadi takut dan bimbang akan hari esok. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah khawatir dan bimbang. Allah tahu apa yang sedang kita pikirkan. Oleh sebab itu Allah hadir sebagai solusi untuk mengatasi segala persoalan kekhawatiran yang menghimpit kehidupan kita. Itu sebabnya sore hari ini saya memberikan judul, yaitu cara mengatasi kekhawatiran dalam hidup. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengatasi kekhawatiran dalam hidup? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan di sore hari ini. Yang pertama adalah mencari dan mengutamakan kerajaan Allah. Yesus berkata agar kita jangan khawatir akan hidup kita,
apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan apa yang akan kita pakai. Ketiga hal ini merupakan kebutuhan primer dan mendesak yang selalu dibutuhkan manusia. Yesus berkatakan, yang terpenting adalah hidup dan tubuh. Hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan adalah salah. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 14. Yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Tuhan sebagai Bapa kita. Dalam Yesaya pasal 34 ayat 12 firman Tuhan berkata, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sidang jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sore hari ini kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya pasti kita khawatir. Tidak semua orang tenang aman dalam situasi kondisi yang sedang melanda dunia ini. Tetapi satu hal yang kita yakini dan kita percaya dalam firman Tuhan hari ini adalah mencari dan mengutamakan kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ini adalah alasan karena apa? Allah dia memelihara saudara dan saya. Itu sebabnya kita tidak boleh takut. Ada hal-hal kekhawatiran, hal-hal yang membuat kita tidak berdaya. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia sanggup memelihara, dia sanggup menjaga dan dia sanggup melindungi saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam ayat yang 26 dalam bacaan kita ini. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandanglah artinya lihatlah, perhatikanlah, amatilah baik-baik. Ya, burung, ya, kata firman Tuhan, burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun Allah dia memberi makan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya kita lebih berharga daripada burung-burung itu, saudara-saudaraku. Bagian firman Tuhan katakan bahwa perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Allah mampu memelihara dia. Allah memberi makan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita sendiri, kadang-kadang kita hidup dalam perjalanan dunia ini, kita seringkali dikhawatirkan dengan berbagai macam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita pandanglah dan lihatlah, perhatikanlah. Anda perhatikan di mana ada burung-burung itu dia menabur dan menuai dan menyimpan bahan-bahan makanan taruh di lumbung. Tidak ada, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya inilah gambaran yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan saya sebagai contoh bagi kita, saudara. Ya. Burung tidak pernah menabur dan tidak menuai, namun Allah tetap menjaga dan memelihara mereka. Bukankah kita lebih jauh daripada burung-burung itu? Yesus tegaskan bahwa kita lebih, ya, kita hidup, jangan khawatir. Sebab kekhawatiran kita tidak akan mampu melangkah. Kekhawatiran kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus memberikan gambaran mengenai bunga bakung di ladang yang tidak pernah bekerja, namun keindahannya, kebesaran pakaian Salomo. Saudara lihat di dalam ayat yang 30. Saudara kalau lihat, mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam ayat yang 29.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia kata mendandan itu adalah artinya Allah akan memperlengkapi segala kebutuhan kita. Allah akan menyediakan segala kebutuhan saudara dan saya. Allah akan memperbaiki, Allah akan menghiasi. Saudara, kata mendandang itu artinya Allah memberikan yang terbaik, menghiasi. Ya. Saudara, bunga yang di ladang itu saja Allah dandani sungguh begitu indah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, di situ ada disebut Salomo. Salomo dia raja yang hebat, raja yang luar biasa, raja yang dahsyat. Tetapi saya mau kasih tahu kepada sidang jemaat Tuhan di sore hari ini bahwa pakaian yang Salomo pakai pun tidak seindah seperti bunga yang ada di ladang. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat itu, jadi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, artinya ini merupakan janji Allah kepada semua anaknya dalam zaman ini yang penuh kesulitan dan ketidakpastian. Allah telah berjanji untuk menyediakan makanan, pakaian dan segala keperluan pokok. Kita tidak perlu khawatir apabila kita membiarkan Allah memerintah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, mari kita serahkan seluruh hidup ini ke tangan Tuhan. Mari kita serahkan seluruh pergumulan kepada Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi saya singgung di dalam 1 Petrus pasal 5 itu dijelaskan, serahkanlah, sebab itu adalah alasan bahwa Allah sanggup memelihara, Allah sanggup memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat yakin bahwa Ia akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua orang yang berserah sepenuhnya kepadanya. Sebabnya dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam Filipi pasal 4 ayat 6 begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagian pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa saja. Kalau saudara lihat di dalam bagian firman Tuhan dalam ayat yang 32 ini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tahu segala kebutuhan kita. Semua tentang ini, semua orang cari. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, semua cari. Tetapi bagiannya dalam ayat yang 33 ini menjelaskan kepada kita semua, sidang jemaat Tuhan di sore hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, semua ini menunjukkan ayat-ayat sebelumnya, yang termasuk yang tadi saya katakan, yaitu makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan memelihara Anda, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam ayat yang 33 ini bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Utamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam pribadi kita, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan pasti memelihara Anda dan saya, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita di sore hari ini. Yesus katakan semua yang kita pikirkan dan khawatirkan itu juga dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Namun Yesus katakan bahwa Bapa yang di surga yang tersembunyi itu sangat memahami, mengerti apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan hari ini, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini dalam situasi-situasi yang begini banyak kita sebagai orang percaya banyak yang khawatir, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita, poin yang pertama tadi adalah mencari dan mengutamakan kerajaan Allah. Itu yang penting. Kita harus mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita, dari semua hal yang Yesus katakan,
maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mendapat semua yang kita butuhkan adalah mencari dan mengutamakan kerajaan dan kebenarannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka yang mengikuti Kristus Yesus dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran atas segala hal lain. Kata mencari dalam bagian kamus yang lain saya cari bahwa kata kerja itu menunjukkan menunjukkan terjadinya keasikan terus menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Saudara-saudaraku, itu di dalam Matius pasal 13 ayat 45, saudara. Saudara, demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara, kata mencari, kita harus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, saudara. Karena ini penting sekali, kita harus mencari dengan sungguh-sungguh dalam situasi kondisi yang penuh ketidakpastian ini. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kalau hal ini sudah kita lakukan, maka semua yang kita perlukan akan disediakan oleh Bapa di sorga. Saudara, itu yang penting bagi kita di sore hari. Dan mari kita lihat pada poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran dalam hidup. Yang kedua adalah jangan hidup di dalam kekhawatiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita pasti khawatir. Tadi awal saya katakan, pasti manusia itu khawatir. Tidak ada yang tidak khawatir, saudara. Mungkin kita punya anak pergi ke sekolah yang jauh, tidak pernah pulang, kita karena sebagai orang tua kita khawatir. Atau kita punya keluarga jauh dan sebagainya, kita pasti khawatir. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita semua di sore hari ini, jangan kita hidup di dalam kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup saudara dan saya. Akhirnya kita tidak bisa melangkah, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya poin yang kedua adalah jangan hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran adalah salah satu hal yang membuat kita hidup di dalam kebimbangan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-34 firman Tuhan bilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan kita khawatir, ya. Jangan terlalu khawatir dalam hidup ini, sebab semuanya itu ketika kita serahkan hidup ini ke tangan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Allah akan sanggup memelihara dan sanggup menjaga saudara dan saya. Itu sebabnya kekhawatiran juga membuat kita meragukan akan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Kekhawatiran membuat kita harus meninggalkan pekerjaan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita khawatir sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kadang kita khawatir dalam situasi ini, akhirnya kita tidak bisa melangkah. Kita tidak mau bekerja, akhirnya kita mulai mundur, kita mulai tinggalkan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak dapat melihat mukjizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak mampu menyediakan dan memenuhi segala yang kita perlukan. Kekhawatiran membuat kita selalu bingung dan bingung untuk mencari kehendak Allah. Kekhawatiran membuat kita tidak berdaya di hadapan Allah, saudara-saudara. Saudara, kalau orang yang khawatir itu, dia melakukan sesuatu, akan terburu-buru dan akan tergesa-gesa, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini saya ingatkan kepada kita semua. Ada dua poin ini, mari kita lihat. Yang pertama adalah, mari mencari dan mengutamakan kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya mari kita melihat kembali satu bagian firman Tuhan ini. Sungguh memberkati saya di dalam ayat yang 33 ini, saudara-saudaraku. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan
Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Yesus berkata supaya kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Percayakanlah Allah dalam seluruh kehidupan dan pekerjaan kita, seumur hidup kita. Maka berkat-berkat Allah akan tercurah setiap saat dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat di sore hari ini boleh menguatkan kita dan boleh menghibur kita. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran dalam hidup? Yang pertama adalah mencari dan mengutamakan kerajaan Allah, dan yang kedua, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dalam hidup ini tentu akan muncul yang namanya kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, biarlah kami terus mencari dan mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kami. Dan juga biarlah kami tidak boleh ikut terlena atau hidup dalam kekhawatiran ya Tuhan kami Kristus. Ya Tuhan kami Kristus, kiranya Engkau berkati firman-Mu ini, dan firman-Mu itu menjadi berkat buat kami, sidang jemaat Tuhan yang mendengar di sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.